Shalom jemaat semua, welcome to church. Kembali lagi kita berkumpul bersama dalam ibadah online GPIC Jakarta. Sebelum kita beribadah, mari kita sama-sama tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari lagi Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun kami masih terpisah secara jarak Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu ambil alih jam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami tutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh butuh Engkau ya Bapa. Penuhi kami kembali dengan Roh-Mu ya Bapa, karena kami sungguh butuh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Saya percaya Allah yang kita sembah sungguh setia. Karena itu saya ingin mengajak kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kita mau katakan besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran sama-sama. Bait yang kedua katakan besar setiamu Allah Bapakku, besar anugerah-Mu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah.
setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau setia Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu setia pada kami ya Bapa. Kami mau sembah-Mu Engkau, kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Oktober pada minggu yang pertama. Dan itu sebabnya hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara nanti di akhir penyampaian firman Tuhan ini siapkan roti dan anggur atau yang sejenisnya untuk kita melakukan perjamuan kudus. Dan kita sudah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa Surgawi, karena hari ini adalah hari yang indah yang Kau sediakan bagi kami untuk kami beribadah. Kami sudah memuji meninggikan Engkau Tuhan lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami tahu Engkau bersemayam di atas pujian. Dan di tengah-tengah ibadah ini Engkau menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil alihlah jam pemberitaan firman ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah pengurapan dari Allah turun atas dia. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami boleh diberkati. Itulah sebabnya Tuhan, kami persilakan Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Oktober ini kita memiliki tema yang baru, yaitu menghindari batu sandungan. Dan selama bulan Oktober ini, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus akan mendengarkan firman Tuhan yang berkenan dengan tema bulanan ini, yaitu menghindari batu sandungan. Dan berkenaan dengan itu juga, saya akan membawakan tema firman Tuhan pada minggu pertama bulan Oktober ini, yaitu jangan menjadi batu sandungan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 8 mulai ayat 9 sampai 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 9 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Haleluya. Saudaraku, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Ayat 9 mengatakan supaya kebebasan kita ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah atau bagi orang lain. Ayat yang terakhir Paulus berkata dalam ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, dikatakan, maka aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi. Jadi Paulus tidak ingin dia untuk menjadi batu sandungan karena soal makanan.
Dan firman Tuhan juga kita sudah membaca, saudaraku, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena ada orang yang lemah dikatakan. Nah, oleh karena itu saudaraku, berkenaan dengan firman Tuhan yang akan saya bawakan melalui tema ini, jangan menjadi batu sandungan, ada beberapa hal yang mau kita pelajari, saudaraku. Ya, yang luar biasanya ayat 11 di situ dikatakan, sehingga mereka menjadi binasa. Akhirnya orang menjadi binasa, akhirnya tidak terselamatkan karena kita menjadi batu sandungan. Ini sangat fatal, saudaraku. Padahal seharusnya saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan ini adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa supaya mereka diselamatkan. Justru kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Nah, oleh karena itu saya mau menyampaikan dua hal yang sangat mendasar bagi kita, agar kita ini paham apa kata Alkitab soal supaya jangan menjadi batu sandungan. Yang pertama, saudaraku, kita harus paham dulu apa yang dikatakan di situ, yaitu apa yang dimaksud agar jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang dimaksud, saudaraku, supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, artinya jangan sampai oleh karena kita, orang lain itu tersandung sehingga mereka gagal menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ayat 11-nya tadi dikatakan di situ, saudaraku, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu, karena kita paham, karena kita tahu soal makanan itu bukan menjadi, katakanlah, membuat iman kita lemah, tapi orang lain mungkin bisa menjadi lemah karena mereka mendapat pengetahuan, mereka diajarkan tidak boleh makan makanan sesuatu. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai karena kita orang lain tidak diselamatkan. Jadi itulah yang dimaksud, supaya jangan sampai orang lain gagal menerima keselamatan. Saya ulangi, jadi hal yang pertama, apa yang dimaksud agar jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, yaitu jangan sampai kita ini, orang lain tersandung sehingga gagal menerima keselamatan yang dikatakan oleh Paulus tadi. Padahal Kristus telah mati bagi mereka untuk mereka diselamatkan. Dan kita lihat, saudaraku, ada banyak orang tersandung bukan hanya soal makanan. Ini adalah salah satu contoh jemaat di Korintus pada waktu itu, karena mereka ada yang mengatakan tidak boleh makan daging yang sudah dipersembahkan, tapi orang-orang yang kuat imannya nggak ada soal makanan itu, mana pengaruh itu. Ya betul, kita percaya itu, tapi bagi orang lain yang belum kuat imannya, itu berbahaya bagi kita, saudaraku, sehingga mereka nanti tidak menerima kekristenan, mereka tidak mau menerima menjadi orang-orang Kristen. Itu berbahaya. Ada satu contoh yang luar biasa yang pernah hidup orang di dunia ini, orang yang sangat terkenal. Siapa itu, saudaraku? Mahatma Gandhi. Dia pernah berkata demikian, saya suka Kristus, saya suka pengajaran Kristus, tetapi saya tidak suka dengan kekristenan. Sehingga dia berkata, kalau orang Kristen hidup sesuai dengan ajaran Kristus, maka dunia akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya orang akan menjadi Kristen. Tapi kita tahu Mahatma Gandhi tidak. Kenapa?
Karena dia melihat orang-orang yang menjajah negerinya itu tidak hidup sesuai dengan pengajaran Kristus. Sehingga Mahatma Gandhi tersandung oleh karena kehidupan yang notabene orang Kristen, saudaraku. Ini fatal. Itu sudah lewat masa lalu. Tetapi sekarang ini jangan sampai kita yang sudah menerima keselamatan atau bahkan kita yang sudah mengenal kebenaran, jangan karena tadi sudah dikatakan oleh karena kebebasanmu itu maka orang lain tersandung. Ayat yang 9 itu, saudaraku. Saya mau cerita sedikit, saudaraku, soal ini. Ada orang yang tersandung. Saya nggak usah sebut namanya, tapi saya tahu percis. Ya, saya kenal. Dia mengalami, katakanlah dia menjadi tersandung oleh karena orang lain. Artinya orang lain itu menjadi batu sandungan bagi dia. Kenapa? Karena dia merasa dihakimi oleh keluarga atau familinya. Akhirnya beliau meninggalkan sanak saudaranya. Bahkan saya dengar dia menjadi mengikut agama seberang. Fatal, saudaraku. Dan inilah yang dimaksud, supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini sehingga kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena fatal akibatnya. Orang lain bisa meninggalkan Kristus, atau orang lain tidak jadi menerima Kristus karena sikap dan perbuatan kita. Jadi kita harus menghindari menjadi batu sandungan, saudaraku. Pengalaman yang luar biasa yang sangat populer ini, Mahatma Gandhi ini menjadi pembelajaran yang besar bagi kita, anak-anak Tuhan. Supaya kita ini jangan pernah sekalipun kita menjadi batu sandungan. Kalau tadi ayat ini soal makanan, saya mau katakan kepada kita, bukan hanya soal makanan. Nanti kita akan masuk, ya, bagaimana ya orang bisa tersandung karena sikap dan perbuatan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ayat yang 9, saya ulangi, saudaraku. Di situ dikatakan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ini ditekankan firman Tuhan bagi saudara dan saya agar kita jangan menjadi batu sandungan. Jadi poin yang pertama, apa yang dimaksud agar jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita sudah jelas. Supaya kita ini lewat kehidupan, lewat kekristenan kita, justru orang lain merasa terberkati. Amin. Kalau Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3, saudara boleh baca nanti, saudaraku, bahwa kita ini dikatakan adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Jadi jangan sampai orang lain tersandung oleh karena kita. Justru karena kita, maka orang lain datang kepada Kristus. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan, saudaraku. Haleluya. Nah, kita akan masuk ke poin yang kedua, saudaraku. Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Alkitab mengajarkan kita untuk itu, saudaraku. Tadi kita sudah baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 itu. Sekarang mari kita buka dulu Roma 14 ayat 20 sampai 21. Roma 14 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan.
segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Saudara jangan salah mengerti. Berarti kita nggak boleh makan daging. Boleh, saya suka makan daging. Daging apa saya makan? Ya, sapi, lembu, kerbau, B2, makan, saudaraku. Tetapi di situ dikatakan kalau ada orang yang lemah imannya, jangan sampai oleh lewat makanan ini mereka menjadi lemah. Paulus mengajarkan ini kepada gereja mula-mula. Jangan minum anggur. Bolehkah kita minum anggur? Kita perjamuan kudus minum anggur. Tapi jangan kita dilihat orang di luar sana suka minum anggur. Anak-anak Tuhan tidak boleh untuk itu, saudaraku. Jangan, yang dimaksud jangan makan daging yang sudah dipersembahkan ke kuil. Tahan diri, saudaraku. Jadi yang pertama, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, menahan diri soal makanan dan minuman. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, kita harus punya keinginan yang kuat. Jangan karena soal makanan, soal minuman, orang lain menjadi lemah sehingga meninggalkan kekristenan. Ini berbahaya. Tadi sudah saya jelaskan akibatnya. Mereka menjadi binasa, kata Paulus, saudaraku. Saya mau sampaikan kepada kita agar kita paham. Memang Alkitab mengajarkan kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Mari kita baca dulu. 1 Timotius 4 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak. Saya ulangi ya, mulai ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4-nya di situ dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Saudaraku, dengan jelas Alkitab mengatakan semua makanan itu tidak ada yang haram. Persoalannya, tidak semua makanan itu baik. Iya, ini soal makanan, saudaraku. Tapi jangan sampai kita oleh karena soal makanan orang lain tersandung. Nah, orang-orang Kristen, orang-orang Pentakosta, aliran Pentakosta tidak atau diajarkan supaya tidak makan darah. Nah, lalu orang lain bilang, loh terus kenapa tidak boleh semua makanan, tidak ada yang haram? Persoalannya, saudaraku, darah itu bukan makanan. Darah adalah darah, bukan makanan. Jadi kita jangan persoalkan soal itu, saudaraku. Yang penting saudara dan saya jangan menjadi batu sandungan karena soal makanan dan minuman. Katakan amin. Haleluya. Jadi itu hal yang pertama. Hal yang pertama supaya kita jangan menjadi batu sandungan, kita harus mampu menahan diri soal makanan dan minuman. Biarlah saudara dan saya justru
menjadi saluran berkat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Jadi kita menghindari untuk menjadi batu sandungan. Katakan amin. Yes, haleluya. Ada lagi soal yang lain Alkitab mengajarkan kita. Itu baru soal makanan. Ada lagi orang lain, saudaraku, menjadi lemah. Atau jangan kita ini menjadi batu sandungan. Kita yang sudah, katakanlah, mengenal kebenaran, tapi soal pakaian kita tidak menunjukkan pakaian yang sopan. Saya mau mengajak kita dulu soal itu, saudaraku. 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 9 dan 10. 1 Timotius pasal 2 ayat 9 dan 10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan saudara dan saya untuk kita berpakaian sopan, sederhana, tidak menjadi tokoh berjalan. Jangan memakai perhiasan-perhiasan. Atau seperti ini, saudaraku. Siapa itu? Gak usah sebut nama. Jangan sok pamer dalam hidup ini, saudaraku. Jangan kita menjadi batu sandungan. Kalau kita diberkati Tuhan, iya, tapi tidak perlu untuk menunjukkan supaya kita dibilang hebat. Enggak perlu, saudaraku. Jangan karena kita orang lain menjadi lemah. Kita sudah mengenal kebenaran. Jadi soal berpenampilan pun Alkitab mengajarkan kita supaya jangan menjadi batu sandungan. Ke gereja jangan pakai pakaian-pakaian, ya, mari sopan, saudaraku. Saya kalau setiap ibadah aja kita ini ya, ibadah online ya, orang kan tidak tahu gitu. Saya kalau di rumah selalu berpakaian rapi, nggak mau pakai kaos. Bayangkan, saudaraku. Itu kan nggak jadi soal. Iya, nggak jadi soal. Tapi kita mau menunjukkan keseriusan kita. Kita sedang beribadah, datang kepada Tuhan berpakaian rapi. Nggak ada orang lain melihat, iya memang betul. Tapi kita perlu, saudaraku, menunjukkan keseriusan kita. Sebagaimana kita beribadah di gereja, berpakaian rapi, sopan, saudara. Duduk sopan, tidak sembarangan angkat kaki dan sebagainya. Tidak lari ke sana ke sini, dengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, ikut bertepuk tangan. Itu saya lakukan dalam kita beribadah secara online, saudaraku. Haleluya. Jadi supaya kita jangan menjadi batu sandungan, hal yang pertama, saudaraku, kita harus mampu menahan diri, katakan amin, dari makanan dan minuman. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca dulu Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Pandangan ini, perhatikan apa dikatakan. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Perhatikan, saudaraku. Jadi, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan sekali-sekali kita menghakimi orang lain. Kita harus mengandung, dikatakan tadi itu, kita harus memahami, dikatakan firman Tuhan tadi itu, kita harus, saya ulangi ayat 13-nya di situ dikatakan, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Yaitu pandangan ini apa? Jangan sampai orang lain terjatuh atau tersandung.
Kita harus menganut ini, paham ini saudaraku. Jangan kita menghakimi. Jadi Alkitab mengajarkan saudara dan saya supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Maka kita jangan sekali-sekali menghakimi orang. Saudara perhatikan, bisa keluarga menjadi dingin kepada saudara karena merasa dihakimi. Jangan sampai saudaraku. Masih mending kalau soal dingin. Tapi kalau ada orang jadi meninggalkan, tidak mau beribadah, ya saudaraku, kalau orang sudah tidak mau beribadah, dia tidak mendengarkan firman Tuhan, imannya makin lama makin lemah. Sehingga ketika ada persoalan dia tidak mampu menahan frustrasi, akhirnya semakin lemah meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saudaraku bisa terjadi proses itu. Saya tahu ada orang saudaraku malas datang ke gereja karena merasa ditipu oleh teman segereja. Ada. Jangan sampai seperti itu saudaraku. Kita jangan sampai menghakimi oleh orang lain saudaraku. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi saudaraku. Saya mau mengajak itu, Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Yesus berkata demikian, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini luar biasa pengajaran Yesus Kristus, saudaraku. Artinya jangan sekali saudara menghakimi orang lain, padahal kita sendiri pun bisa lebih parah dari orang yang kita hakimi. Itu yang dimaksud oleh Yesus, saudaraku. Jadi Alkitab mengajarkan jangan sesekali kita menghakimi orang lain. Katakan amin. Amin. Jadi kita tidak menjadi batu sandungan. Haleluya. Paling bisa saudaraku kita mendoakan. Saya sangat sedih. Betul, saya sangat sedih. Ada hamba Tuhan, pendeta, pimpinan, bisa-bisanya saudaraku menghakimi, mengambil keputusan menurut pikirannya. Gak baik saudaraku, gak baik. Kita harus belajar. Kita ini sadar kita hamba Tuhan. Seandainya pun ada orang yang salah, kita tidak gembar-gemborkan kepada orang lain. Seandainya pun salah, padahal belum tentu salah. Belum ada konfirmasi. Yang kita harus menjadi betul-betul menjadi teladan. Katakan amin. Haleluya. Paling-paling kita bisa berdoa, doakan supaya orang lain itu berubah. Itu luar biasa saudaraku. Barulah kita menjadi anak Tuhan. Apalagi predikat sebagai hamba Tuhan saudaraku. Jadi bagaimana kita supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan pernah menghakimi. Ya, ada banyak orang gak mau melayani karena dihakimi oleh temannya. Bahaya. Tidak mau melayani membuat dia menjadi lemah. Bahaya. Jangan sampai dia binasa. Biarlah firman Tuhan hari ini yang kita dengar, supaya kita jangan sekali-sekali bisa menjadi batu sandungan, saudaraku. Apa saudara yang sudah terima dari Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang sudah luar biasa, itu saudara terima dan bagikan itu kepada orang lain, supaya orang lain diberkati, supaya orang lain diselamatkan. Berusaha untuk membuat orang lain diberkati, membuat orang lain merasa terberkati, saudaraku. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, karena kita nanti akan ada perjamuan kudus, saudaraku. Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi batu sandungan? Mari kita baca dulu dalam Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Perhatikan baik-baik. Ini yang diajarkan oleh Yesus.
Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Kata Yesus bertanya kepada Simon. Ayat 26, jawab Simon Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Luar biasa, saudaraku. Harusnya Yesus merasa tidak harus bayar bea atau pajak. Tapi karena itu peraturan pemerintah, maka dia taat dan dia bayar pajak, saudaraku. Dia bayar bea itu yang dipungut itu. 4 dirham buat dia dan Petrus, bayarkan. Yang luar biasa, Yesus berkata, supaya jangan menjadi batu sandungan. Luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran Yesus Kristus ini, di situ dikatakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Sebaliknya, justru supaya kita menjadi berkat, taat. Perhatikan baik-baik. Saya berharap tidak ada di antara kita yang tidak bayar pajak. Katakan amin. Haleluya. Setiap tahun laporan pajak. Saya lakukan juga itu, saudaraku. Kalau kita punya penghasilan, bayar. Kalau memang tidak, masih di bawah minimum nihil, tidak apa-apa. Tapi kita harus taat. Taat kepada pemerintah. Inilah pengajaran firman Tuhan yang luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita diminta taat kepada pemerintah. Jadi kita orang-orang Kristen di muka bumi ini, atau di Indonesia ini kita tinggal, atau di provinsi mana kita tinggal, ikuti pemerintah, ikuti peraturan pemerintah. Bayar pajak, peraturan, prokes, protokol kesehatan. Saya taat, saudaraku. Ketika saya kena COVID, saya tidak ingin, walaupun ada kerinduan untuk tampil di depan umum, tapi saya menghindari supaya jangan menularkan COVID. Puji Tuhan, saya sudah sembuh. Tapi kita taat, itu penting, saudaraku. Pemerintah mengajarkan supaya kita menjaga, jangan menjadi menularkan. Prokes itu, kita ikuti protokol kesehatan. Ya, memakai masker, mencuci tangan dengan yang mengalir dengan sabun. Kita ikuti, saudaraku. Menghindari kerumunan, kita ikuti. Jaga jarak, kita ikuti. Semua apa yang dikatakan peraturan pemerintah, kita ikuti. Di dalam kitab Roma diajarkan, saudaraku, pasal 13 ayat 1-7, saudara boleh baca nanti, panjang itu. Di situ Alkitab mengajarkan kita untuk taat kepada pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dikatakan, saudaraku. Jadi kekristenan harus menjadi contoh bagi bangsa dan negara. Katakan amin. Saudaraku, siapapun kita, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi yang menjalankan pemerintah atau bagi orang lain. Kita perlu taat kepada pemerintah. Peraturan-peraturan juga di jalanan kita ikuti, rambu-rambu pemerintah, supaya kita juga ikut selamat. Bukan hanya sekedar mengikuti pemerintah, tapi juga supaya kita selamat.
Banyak yang sudah dibuat peraturan pemerintah. Tidak ada alasan kita, oh saya tidak tahu. Belajar, kita harus tahu hukum yang sudah beredar di muka bumi ini atau di Indonesia ini, saudaraku. Kita semua siap untuk itu, katakan amin. Ya, jadi saudaraku, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jadi kita perlu taat kepada pemerintah. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh memberkati kita. Kita sudah paham, supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain menjadi binasa, kata firman Tuhan tadi, saudaraku. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita, tadi dikatakan bagaimana caranya agar kita tidak menjadi batu sandungan. Yang pertama, kita harus mampu menahan diri soal makanan dan minuman, berpenampilan, menahan diri supaya menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kemudian juga jangan menghakimi orang lain. Jangan sekali-sekali saudara menghakimi orang lain. Ketika kita menunjuk ke orang lain, saudaraku, menghakimi, satu tangan menunjuk dia, satu jari menunjuk dia, 3 jari menunjuk kita. Karena memang seringkali orang hanya menunjuk kesalahan. Itu yang diajarkan oleh Yesus tadi, saudaraku. Supaya kita jangan menghakimi, saudaraku. Yesus juga mengajarkan itu, ya. Di dalam Matius pasal 7 yang tadi sudah kita dengarkan. Selumbar di mata orang lain, tapi balok di mata kita keluarkan dulu. Luar biasa firman Tuhan hari ini, supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari, saudaraku, kita akan masuk perjamuan kudus. Siapkan hatimu, dan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, Tuhan. Materaikanlah firman-Mu ini bagi kami semua, kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Dan kami bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya menyampaikan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk melakukan firman-Mu ini, supaya jangan ada satu orang pun tersandung oleh karena sikap dan perbuatan kami, tapi sebaliknya kami justru menjadi berkat sehingga orang lain boleh diselamatkan. Tuhan, Engkau juga sudah mengajarkan kami supaya kami, Tuhan, melakukan perbuatan yang benar, justru menghindari supaya jangan menjadi batu sandungan, supaya kami mampu menahan diri soal makanan, minuman, berpenampilan, supaya kami tidak menghakimi saudara-saudara kami, menghakimi orang lain, supaya kami taat kepada pemerintah sehingga tidak menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Teruslah Engkau berkarya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus. Sudah tersedia di hadapan kami roti dan anggur. Sebelum kami makan dan minum, Tuhan, roti yang melambangkan tubuh-Mu, anggur yang melambangkan darah-Mu yang tercurah bagi kami untuk menyucikan dosa kami, tubuh-Mu yang hancur menderita supaya kami tidak mengalami penderitaan. Ketika kami memakan dan meminum roti dan anggur ini, kami mengingat penderitaan-Mu, Tuhan Yesus. Engkau rela menderita supaya kami tidak mengalami penderitaan lagi. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami melakukan perjamuan kudus ini, biarlah kuasa-Mu turun atas kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila ada saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan jamah. Haleluya. Bila ada di antara saudara kami yang lemah, kuatkan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kuasa-Mu atas kami.
Biarlah lewat perjamuan kudus ini kami dipulihkan. Ada kuasa yang mengalir atas kami. Segala kelemahan kami terangkat, segala penyakit kami sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap melakukan perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima roti dan anggur ini. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya membacakan firman Tuhan, saudaraku, peganglah roti pada tangan kanan saudara, angkat melebihi atas kepalamu. Saya akan membacakan firman Tuhan dan nanti saya akan berikan aba-aba. Persiapkanlah hati dan pikiranmu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, biarkan Roh Kudus bekerja atas saudara lewat perjamuan kudus ini. Saudara imani, ketika engkau memakan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus, Yesus ada dalam hidupmu, Yesus ada dalam dirimu. Saudara yakini segala penyakit apapun yang ada dalam tubuhmu boleh sembuh. Amini, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus yang dilambangkan oleh roti ini. Haleluya. Dan sekarang peganglah anggur ini atau yang sejenisnya, angkatlah melebihi atas kepalamu, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang naikkanlah syukurmu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memakan tubuhmu yang dilambangkan oleh roti dan meminum darahmu yang dilambangkan oleh anggur dan sejenisnya yang kami sudah lakukan hari ini. Engkau ada dalam kami saat ini. Terima kasih Tuhan buat karya penembusan yang Kau berikan bagi kami. Kami mengimani Tuhan, kami sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan Yesus, Engkau ada di dalam kehidupan kami saat ini. Berkaryalah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawatlah umat-Mu, lawat semua orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Berkati saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau tetap melawat kami. Dan bawalah umat-Mu ini ke padang rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Di sana lapar dan dahaga umat-Mu dipenuhi, dipuaskan oleh Gembala kami yang agung, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini, hari kami boleh beribadah mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa negara ini Tuhan. Tolong berkati bangsa ini. Dan biarlah Tuhan terus berkarya. Selamatkan bangsa ini, bebaskan bangsa ini Tuhan dari pandemi COVID. Kami merindu, biarlah terus pandemi ini terus menurun. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kami boleh beribadah secara tatap muka online pada waktu yang tepat Engkau berikan bagi kami. Kami menginginkan itu Tuhan. Dengarlah doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada waktu yang indah Kau berikan bagi kami, pandemi ini boleh hilang dan kami boleh kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa bagi saudara kami yang sudah memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan dalam ibadah kami. Tuhan memberkatinya berlipat kali ganda. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Haleluya.